berdoa, penguatan iman. Di rumah anak-anak Tuhan yang belum finish, kita belajar ya. Penguatan iman. Ya, yang baru bergabung, terima kasih banyak ya sudah menonton secara telah BM2. Kita akan belajar sama-sama sambil menunggu kesaksian The Rahma ya. Nanti ada waktu jam 7 ya, waktu jam 7 Jakarta, jadi 1 jam. Pak Bobom seperti biasa harus khotbahkan dulu pembelajaran Alkitab, kita belajar sama-sama. Karena The Rahma, selesai kesaksian The Rahma sampai dia percaya sama Tuhan Yesus, dia memberikan ayat Pak Bobom Yohanes 3:16 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Baik, sebelum kita baca sama-sama dan kita belajar penguatan iman dan kita berbicara dengan Tuhan, isi hati Tuhan yang perlu disampaikan kepada kita sama-sama, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hadirat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur padamu Tuhan. Kami semua datang dengan rendah hati, memohon Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan. Ampunilah akan kesalahan kami Bapa. Dosa kami yang sering kami lakukan, yang hingga menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena dari malam hingga saat ini, Tuhan masih memberikan kami umur panjang, berkat kesehatan, perlindungan. Hingga saat ini kami masih boleh bernapas dan masih memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami masih sering bercerita, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu. Kami menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara-saudara kami setiap saat Tuhan. Begitu pula Tuhan selalu menyirami kami setiap saat. Sesuai firman-Mu dalam Yesaya 27 ayat yang ketiga. Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami. Hingga tadi malam, hingga saat ini, kehidupan kami Tuhan jaga terus. Setiap langkah kaki kami, kemanapun kami pergi, Tuhan selalu menjaga kami, memberkati kami. Dan hingga saat ini, di mana tempat kami masih bekerja, Tuhan masih menjaga kami. Dan Tuhan berkati kami, perjalanan hidup kami hingga kami tiba di rumah nanti bertemu dengan keluarga kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh kecelakaan, jauhkan kami Bapa. Biarlah kami tiba di rumah dan kami selalu memuji dan memuliakan nama. Berkati Tuhan, berkati keluarga kami, baik kami sebagai opa, oma, suami, istri, dan berkati anak-anak kami, cucu kami. Tuhan berkati keluarga besar kami, persekutuan gereja-gereja dimanapun Tuhan berkati kami. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, berkati kami. Berkati pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, baik sebagai TNI Polri, dokter, suster bidan, pengusaha, pedagang, pilot, apapun pekerjaan kami, sehingga terendah, tukang parkir, supir, taksi, ojek, petani, nelayan. Tuhan berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Bapak, di malam hari ini, kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu, janda, duda, yang sudah tidak mampu bekerja, yang hanya membutuhkan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati, biarlah di malam hari ini mereka menerima damai sejahtera sukacita, hingga mereka bisa menerima berkat sesuai dengan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan yang malam hari ini mengalami pergumulan, baik masalah dalam rumah tangga, di ujung perceraian, dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan roh-roh keras hati, hancurkan Bapa. Biarlah pada waktu ini, sekarang ini juga Bapa, Tuhan lembutkan hati anak-anak
mereka yang mengalami goncangan hidup. Tuhan, berkati keluarga mereka. Anak-anak Tuhan yang mengalami ekonomi merosot, Tuhan, angkat mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan, Engkau angkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Bapa, di malam hari ini kami semua berdoa dalam persekutuan anak-anak Tuhan di gereja-gereja manapun Tuhan, di mana Kau berfirman, di mana 2-3 orang menyebut namamu, Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, nama yang berkuasa di bumi maupun di surga. Dalam nama Yesus, berkati kami semua, dan di malam hari ini anak-anak Tuhan yang mengalami tubuh lemah karena sakit penyakit medis, kuasa kegelapan, dalam nama Yesus, segala penyakit Tuhan Yesus angkat dengan kuasa darah-mu Yesus. Darah Yesus berkuasa, sembuhkan, pulihkan hamba-mu, Engkau jamah hamba-mu, sembuhkan hamba-mu. Baik anak-anak Tuhan, mari kita topang tangan. Darah Yesus berkuasa, sembuhkanlah kami Bapa. Kami percaya di malam hari ini, kami menerima kesembuhan. Anak-anak Tuhan yang jauh daripada Tuhan, jamah mereka, biar mereka menerima kekasihan Tuhan. Kami percaya di malam hari ini, kami semua telah disembuh, mujizat terjadi, pertobatan terjadi, nubuatan terjadi. Bapak, kami juga berdoa untuk tim Sholat Tabligh 2. Hamba-mu, Pak Sibarani beserta keluarga, Pak Lobo, Pak Mordekai, Pak Lidara, Pak Timoti, Pak Marban, Ibu Sofiatur, Ibu Apre, Pak Jeki sendiri, Pak Yoel, Pak Bambang, Pak Leo, Pak Budima. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati kami dan berkati juga anak-anak Tuhan yang tetap setia mau melayani bersama kami Tuhan dalam pelayanan. Bapak kami, Bapak Aslamet, Pak Wahyudi sebagai hamba Tuhan yang ada di Jawa Tengah pada Gasing. Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan. Dan berkati anak-anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu, yang tetap setia melayani bersama-sama kami melayani Tuhan, baik dari dana apapun perjalanan anak-anak Tuhan dalam menjalankan pembaptisan. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan mereka yang tetap setia membantu dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan titipan atau talenta, kami semua bekerja di ladang. Berkati kami Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati tim Tenisi yang mana kami akan menyiar mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan jaga kami dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh intimidasi yang mau menghambat jalannya acara malam ini. Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Ibu Rahma yang akan sebentar bersaksi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih banyak. Kami semua akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Itu tutup fokus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami, baik pada waktu kami membacakan isi hati Tuhan, kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera sukacita. Dan kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara kami yang jauh dan takut akan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini pembuatan pertobatan akan terjadi dan sudah terjadi. Terima kasih banyak Bapak. Sudah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke. Baik saudara, malam hari ini kita baca sama-sama firman Tuhan yang mana judul malam hari ini ya, Ibu atau Ade Rahma ya, kesaksian. Dalam Pak Bombom, saya mengambil dari Injil Yohanes ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama.
Bentar ya. Sambil menunggu ya, ada Rahma. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik. Baik saudara-saudara, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ayat firman Tuhan ini tidak begitu asing ya bagi kita, cuma dia relevan kemana anak-anak Tuhan banyak tidak tahu. Kalau kita mau kupas dari Yohanes 3 ayat 16, berarti harus kita mengambil dari kitab Kejadian. Kenapa demikian? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi malam hari ini, karena waktunya ya, kalau Pak Bobo mau jelaskan, ya kita tinggal waktu setengah jam ya. Kalau Pak Bobo mau jelaskan bisa sampai 2 jam, 3 jam. Gimana? Kita bisa lanjutkan besok ya. Oke, kita buka dulu dalam kitab Kejadian. Oh haleluya. Mengapa sampai Tuhan datang ya? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Mari saudara, kita buka di dalam Kejadian. Kejadian 3 ayat yang ke-6 hingga 7. Di sini jelaskan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Awal dari manusia jatuh di dalam dosa. Untuk itu manusia setelah makan buah itu dan mereka jatuh dalam dosa, mereka langsung tahu bahwa diri mereka telanjang, sudah jatuh dalam dosa. Mari kita lanjut dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, sesusah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia terbuat dari debu dan tanah. Hari itu juga, ingat, Adam bukan nama manusia, dia manusia. Adam adalah manusia, ya? Bukan Nabi Adam. Di situ jelas bahwa Adam berdosa, terbuat dari tanah. Ingat, pada waktu kita, nenek moyang kita Adam makan tuh buah, berarti kita mengalami 3 kematian. Kematian dengan Allah, kematian rohani, kematian jasmani. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan ketiga, mati kekekalan. Hari ini engkau makan buah ini, engkau akan mati. Mati kekekalan. 3. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, jelas kalau kita berpisah, kita sudah dihukum. Otomatis sudah murka Allah ada di atas kepala kita. Di dalam Roma 1 ayat 18 sudah jelas bahwa orang yang berdosa sudah jatuh, ada murka Allah. Murka Allah di orang yang jatuh berbuat dosa. Untuk itu kita buka dulu Roma 5 ya. Roma 5 ayat 12. Ya. Kita perhatikan. Adam dan Kristus
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat. Adam sudah dikutuk. Kalau Anda katakan Anda tidak berdosa, Anda menipu diri Anda. Berarti Anda mungkin keturunan manusia dari planet mana? Ya. Kita buka di dalam Roma 1. Roma 1 ayat yang ke-18. Judul perikopnya, demikian firman Tuhan, hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata di atas sorga, dari sorga, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dan kelaliman. Nah, itu sudah tegas. Judul perikop malam hari ini, kesaksian dari Ade Rahma. Dia bilang, Pak Bobom, saya kasih ayat, Yohanes 3 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 4. Untuk itu, sebelumnya Pak Bobom menjelaskan bahwa orang yang belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda salah satu orang yang masih berhubungan dengan dosa, masih orang terkutuk, orang asebes. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dan kelaliman. Oh, haleluya. Baik saudara-saudara yang terkasih, upah dosa adalah maut. Darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Hari ini Anda mati, Anda tidak memakai tubuh ini. Dalam penjelasan dalam 1 Korintus 15 ayat ke-46 hingga ke-49. Anda akan mati, Anda memakai tubuh kemuliaan. Untuk itu, Anda belum dibaptis, harus bertobat. Sebelum Anda dibaptis, Anda ada murka Allah ada di atas Anda. Tuhan, Anda mau berdoa bagaimanapun, kalau tidak dibaptis, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan berpisah. Bukan masalah perjanjian baru. Kita bukan dalam perjanjian lama. Yesaya 59. Ingat kitab Yesaya 59 sebelum Yesus datang, sudah 600 sampai 725 tahun ya, sebelum itu ya. Kita buka Yesaya 59. Sebelum ada tahun-tahun selanjutnya. Jadi malam hari ini Anda bertobat yang belum mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Baik, saudara terkasih. Ingat, setan punya kuasa. Setan telah dibuang ke dalam dunia. Ingat, setan sudah diberikan kuasa dari dulu. Dia adalah malaikat pembangkang. Dalam Yesaya 14 ayat 12, setan dibuang ke dalam dunia. Ingat, Kejadian 1 sampai Kejadian 1 ayat 2, itu ada namanya gap. Gap itu jauh. Jadi bumi sebelumnya sudah diciptakan. Nanti ada gap itu, ya ingat, di dalam kitab Ayub 40 ada binatang purba. Nah, binatang purba itu kan diciptakan dulu, habis itu dihanguskan perang ya, ada perang namanya perang malaikat, perang ya, Gabriel dengan Lucifer, sehingga Lucifer kalah, dibuang ke dalam laut, ke dalam dunia ya. Ya jatuhnya pasti di laut karena kuasa kegelapan paling besar di laut ya. Ingat, jin ya, itu adalah malaikat ya. Yesaya 14 ayat 12. Dan pada waktu dibuang, roh penguasa-penguasa itu ada di udara. Anda baca Efesus 2 ayat 2. Karena setan banyak di udara-udara, di laut, di darat, tapi paling banyak di dalam laut. Kuasa kegelapan. Untuk itu, saudara-saudara, selama Anda masih jatuh dalam dosa, Anda belum berhubungan dengan Yesus, Anda belum dikenal oleh Bapa kita, Anda tidak diselamatkan. Murka Allah ada di atas Anda. Pemisah antara Anda dengan Elohim yang benar. Ada Elohim yang lain, elah-elah.
Ingat di Alkitab dalam bahasa Ibrani, A kecil itu Allah ya, tapi dalam bahasa Ibrani juga Elohim E kecil. Tapi tidak ada bilang Adonai. Oke? Dan saudara-saudara terkasih, kalau Anda pemisah, kemudian kita baca dalam kitab Yeskiel. Sebelum saya baca di kitab Yeskiel, orang yang berdosa belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah orang najis. Saya ingatkan, najis di mata Allah. Anda tidak berkenan. Anda mungkin berdoa dapat kekayaan, itu dari iblis setan. Iblis berkuasa memberikan Anda kekayaan, tapi kalau kesehatan, umur panjang, kita buka di dalam Yeskiel 39 ayat yang ke-24. Yeskiel 39 ayat yang ke-24. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, ku berlakukan mereka dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Bagaimana Anda bilang Anda mau masuk surga, sedangkan Anda belum diselamatkan? Najis bagi Tuhan. Murka Allah ada di atas kepala Anda karena dosa Adam. Anda harus dibenarkan oleh anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini saudara terkasih, kemarin sudah Bapak Bob jelaskan banyak ya, siapa itu? Oke, kita baca dalam Yesaya 57. Yesaya 57 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Allah, perhatikan ayatnya. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku, tiada damai. Tidak akan ada damai. Dia selalu bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, saya selamat atau tidak? Dia masih berbuat baik. Tidak ada damai. Dia belum tahu keselamatan. Dia bukan menjadi warga kerajaan surga. Tapi kalau kita sudah menjadi anak-anak warga kerajaan surga, amin, saudara. Mereka belum ada kebahagiaan. Mereka masih minta, Tuhan, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Tunjukkan kami, Tuhan. Saya harus berbuat baik. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allah. Dia masih mencari kebenaran. Dia masih mencari siapa Tuhannya, keselamatannya. Karena dia belum mengenal kebenaran. Dia berdoa terus, Tuhan akan memalingkan. Dia dapatkan kekayaan, bukan dari Tuhan. Kita kalau baca dalam Yohanes 3 ayat 16, kita melihat juga. 1 Yohanes 4, ingat yang menulis Yohanes ya. Bukan rasul abal-abal dari luar. RT 7, RT 8, bukan ya. Kita lihat dalam 1 Yohanes. Yohanes 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan sendiri sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan Anda mau enak-enak dan saya berbuat baik sama surga.
No, 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 no. Di dalam Roma 3 ayat 24, Anda mendapatkan kasih anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Anda mendapatkan kasih karunia. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, Anda mendapatkan kasih karunia. Anda percaya kepada Yesus melakukan perintahnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, Anda menjalankan menuruti firman-Nya. Dalam Yohanes 8 ayat 51 hingga 52, Anda melakukan firman Tuhan. Itu kata-kata dari Yesus sendiri. Dalam Yohanes 12 ayat 46 hingga 48, firman-Ku yang akan menghakimi Anda. Aku datang ke dalam dunia, bukan dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi dia datang ke dalam dunia untuk melayani Anda, saya dan semuanya. Amin, saudara. Ingat, bukan karena perbuatan Anda masuk kerajaan surga. No, 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 no. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Anda mendapatkan kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu kita diberikan hak kuasa, di dalam 1 Yohanes, Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita sebagai anak-anak Allah, Pak Bobot tidak pernah namanya bosan-bosan menyampaikan, kita telah diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai orang-orang yang merdeka. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 hingga ke-6. Galatia 5 ayat pertama. Kemerdekaan orang Kristen. Kita sudah menjadi, nama kita sudah terdaftar di kerajaan surga. Karena Yesus berkata, jikalau kamu mendengarkan firman-Ku, kamu akan merdeka. Di dalam Yohanes 8 ayat 36. Untuk itu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20, nama Anda sudah terdaftar di kerajaan surga. Kenapa Anda tidak suka? Senang kan? Haleluya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus Anda. Naturnya sebagai Allah, tetap dia Tuhan. Untuk itu Tuhan datang ke dalam dunia. Dia harus menjadi manusia. Sebagai korban penebusan, dia harus mati di kayu salib. Kalau dia datang sebagai Tuhan, naturnya sebagai Tuhan, apakah Anda bisa bunuh Tuhan? No, no, no. Untuk itu dia datang sebagai manusia. Di dalam perjanjian lama di kitab Keluaran 21 ayat yang ke-12, domba Paskah. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 37 dan selanjutnya, Yohanes melihat Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang siap dikorban. Matinya mana? Mati sebagai manusia, tapi kealahannya tidak pernah mati. Contoh, Pak Bombom sudah berapa kali kasih tahu. Sebelum Pak Bombom menjadi hamba Tuhan, nama Pak Bombom, Pak Bombom. Ya, Pak Bombom dari kecil Pak Bombom namanya. Terus setelah Pak Bombom menjadi hamba Tuhan, apakah nama Pak Bombom hilang? Tidak. Begitu pula Tuhan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Yang matinya apa? Manusia. Kita baca lagi dalam Ibrani. Kita baca dalam Ibrani. Ibrani 4. Ayat yang ke-14 dan 16. Mari kita baca sama. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung. Perhatikan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Perhatikan, kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan kita pada waktu. Anda sudah diselamatkan.
10 ayat yang ke-9. Tuhan yang datang, Tuhan pula. Yesus yang datang, Yesus pula nanti yang akan menghakimi Anda. Kalau Anda tidak mengenal Yesus, bagaimana Yesus mau mengenal Anda? Anda yang sudah dibaptis, jangan coba-coba Anda menyangkal Yesus. Dalam Matius 10 ayat yang ke-32. Matius 10 ayat 32, kalau Anda menyangkal Yesus di hadapan manusia, Yesus juga akan menyangkal engkau di depan Bapa di surga. Tapi kalau Anda mengaku Yesus, Yesus dalam Matius 10 ayat 31, Yesus juga akan mengakui Anda di depan Bapa di surga. Haleluya, amin. Di dalam 1 Yohanes 1, ayat yang ke-7 hingga ke-9, kalau Anda mengaku dosa, Anda akan diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama hingga selanjutnya, hingga kedua, di situ Yesus sebagai perantara bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dan sebelum itu masih ada waktu, saya lanjut dulu ya. Kita melihat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-16. Kita buka ya. Lukas 1. Lukas 1 ayat yang 68 ya. Kita buka sama-sama. Nah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Perhatikan ayat ini anak-anak Tuhan baik-baik. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Allah Israel. Yang saya bingung ini Allah-Allah banyak dari luar. Allah di bawah pohon, di atas gunung, di atas batu. Ini Allah-Allah mana ini? Ingat, keselamatan hanya ada pada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ibrahim. Di luar daripada itu setan, jin. Di dalam kitab Ulangan 6 ayat 13, 14, ayat 15. Jangan engkau menyembah ilah-ilah lain di antara bangsa-bangsa Israel. Ini Israel, ini Mesir, ini Irak, ini Iran, ini mana-mana, Arab Saudi, mana-mana. Tidak ada ilah lain. Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nabi Musa menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan, umat Allah. Di dalam Keluaran 4 ayat 22, Israel adalah anak sulung, bukan anak abal-abal. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, anak sulung, di dalam kitab Taurat. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 23 ayat 13. Jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 23 ayat 13. Allah yang benar dari Israel. Pangkat kerajaan tidak akan diberikan kepada bangsa lain. Kejadian 49 ayat 10. Perjanjian kekal untuk keturunan Abraham, Ishak. Kejadian 17 ayat yang ke-7. 6, 7, 8 dan selanjutnya. Mazmur 147 ayat yang ke-19. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, bukan bangsa lain. Yang di rumah katakan amin. 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Hanya ada Allah dari Israel, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal.
keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Roma 3 ayat yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Untuk itu malam hari ini Bapak mengingatkan, tidak ada keselamatan di luar Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Di rumah katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih, Allah dulu menaruh malaikat kerub dulu pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia diusir. Kejadian 3 ayat 23 hingga ke 24. Tuhan mengusir manusia, menaruh malaikat kerub, mencegah manusia. Di situ hubungan manusia dan Allah berpisah. Untuk itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga Tuhan melepaskan. Tuhan mau mati di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka sama-sama dalam 1 Petrus 3. Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Allah. Saudara-saudara terkasih, orang bunuh manusianya. Apakah Anda bisa bunuh Tuhan? Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17 hingga ke-18. Aku yang memberikan nyawaku. Tidak ada seorang pun dapat mengambil nyawa Tuhan. Dia yang memberikan dan Dia mengambil kembali. Amin, saudara. Untuk itu Allah menyertai kita. Orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah menyertai kita. Damai sejahtera di antara manusia. Lukas 2 ayat 14, mari kita baca. Orang yang percaya Yesus, hari ini Anda diselamatkan. Anda mendapatkan damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda yang mengakui mulut Anda, lidah Anda mengakui. Filipi 2 ayat 11. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Serahkanlah dirimu dibaptis dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobat. Anda percaya dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Percayalah, baptislah, serahkanlah dirimu dibaptis, dan akan Anda diselamatkan. Markus 16 ayat 15 sampai ke 16. Dibaptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ingat, tidak ada nama lain yang berkuasa di dalam dunia maupun di surga. Segala kuasa telah diberikan kepada Bapa, kepada Yesus. Tidak ada kepada siapa. Tidak ada kepada orang-orang yang mengaku sudah menggenapi. Menggenapi apa? Bukan menggenapi, merusak. Tidak ada menggenapi. Firman Tuhan sudah digenapi. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Aku datang ke dalam dunia tidak menghilangkan salah satu iota pun hukum Taurat. Yesus sudah menggenapi. Di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Yesus sudah menggenapi. Siapa lagi yang mau menggenapi? Aneh-aneh aja ya. Dengan perantara Kristus kita telah didamaikan
dengan Bapa. Saudara-saudara, karena Kristus kita sudah didamaikan dengan Bapa.